Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan program sistem manajemen perpustakaan sederhana yang dibuat menggunakan bahasa pemrograman C++. Program ini bertujuan untuk membantu pengguna melihat daftar buku, meminjam buku, dan mengembalikan buku. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang algoritmanya dulu. Yaitu pertama, program dimulai dengan memasukkan library yang dibutuhkan, yaitu iStream untuk proses input dan output, serta string untuk mengolah data teks. Yang kedua, selanjutnya dibuat sebuah kelas bernama buku yang berfungsi sebagai cetak biru atau blueprint dari setiap data buku. Nah, yang ketiga, di dalam kelas terdapat 3 atribut, yaitu ada judul, penulis, dan status dipinjam. Nah, untuk yang keempat, program menyediakan beberapa fungsi, yaitu menambahkan data buku, menampilkan data buku, meminjam buku, dan mengembalikan buku. Nah, untuk yang selanjutnya, yang kelima, pada fungsi utama atau main, kurung buka kurung tutup, dibuat 5 objek buku yang disimpan dalam sebuah array. Yang keenam, setiap objek kemudian diisi dengan data judul dan penulis menggunakan fungsi tambahan buku. Nah, untuk 7, program menampilkan menu utama menggunakan perulangan down while, sehingga menu akan terus muncul sampai pengguna memilih keluar. Yang kedelapan, jika pengguna memilih melihat daftar buku, program akan menampilkan seluruh data buku beserta statusnya. Nah, untuk yang selanjutnya 9, jika memilih meminjam buku, program meminta nomor buku yang akan dipinjam. Apabila buku masih tersedia, maka statusnya berubah menjadi dipinjam. Nah, untuk yang 10, jika memilih mengembalikan buku, status buku akan diubah kembali menjadi tersedia. Nah, untuk yang terakhir yaitu ada program akan berhenti ketika pengguna memilih menu keluar. Dengan algoritma tersebut, program dapat menjalankan proses pengelolaan perpustakaan secara sederhana menggunakan konsep pemrograman berorientasi objek atau objek orientasi programming atau OOP. Nah, yang selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang kode-kodenya. Yang pertama yaitu ada include iostream, digunakan agar program dapat menggunakan perintah cin dan code. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada include string, digunakan agar program dapat menyimpan data berupa teks. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada using namespace standar titik koma, digunakan agar tidak perlu menulis standar titik 2 sebelum code, cin, maupun string. Nah, untuk selanjutnya ada kelas buku. Apa itu kelas buku? Yaitu baris ini membuat sebuah kelas bernama buku. Kelas merupakan konsep OOP yang digunakan sebagai cetak biru untuk membuat objek buku. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada bagian privat, string judul, string penulis, dan bolehan dipinjam. Nah, bagian ini merupakan atribut yang bersifat privat sehingga hanya dapat diakses melalui fungsi di dalam kelas. Nah, untuk judul yaitu untuk menyimpan nama buku, yang penulis menyimpan nama penulis. Nah, untuk dipinjam yaitu menyimpan status buku menggunakan tipe data boolean. Nah, untuk yang selanjutnya ada bagian publik. Untuk bagian publik, semua fungsi setelah kata publik dapat dipanggil dari luar kelas. Ini bisa diakses oleh semua. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada buku. Dan di sini ada buku, judul, penulis, dipinjam. Yaitu bagian ini merupakan konstruktor akan dijalankan secara otomatis ketika objek dibuat. Nilai awal yang diberikan adalah judul kosong, penulis kosong, status buku belum dipinjam atau false. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada void tambahan buku string, judul, string, vn1. Nah, itu fungsinya untuk digunakan untuk mengisi data buku. Judul sama dengan judul, titik koma, penulis, PNL, untuk dipinjam yaitu false.
Parameter judul disimpan ke variabel judul 1, parameter PN1 disimpan ke variabel penulis. Nah, untuk status buku dibuat tersedia. Untuk selanjutnya yaitu ada void tampilkan INT nomor. Fungsinya ini digunakan untuk menampilkan informasi buku, code, nomor +1, menampilkan nomor untuk urut buku yaitu if dipinjam. Jika status buku bernilai true atau benar, maka akan ditampilkan tulis dipinjam. Untuk kalau misalkan keluarnya else, jika status bernilai false, maka akan ditampilkan tersedia. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada void dipinjam. Apa itu void dipinjam? Yaitu fungsinya ini digunakan saat pengguna meminjam buku if dipinjam. Artinya jika buku belum dipinjam, sebenarnya true. Status buku diubah menjadi dipinjam jika sudah dipinjam. Program menampilkan pesan bahwa buku sedang dipinjam. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada void kembali. Untuk void kembali digunakan ketika menggunakan pengembalian buku dipinjam sama dengan false titik koma. Status buku berubah kembali menjadi tersedia. Untuk selanjutnya yaitu ada int main. Yaitu merupakan fungsi utama yang pertama kali dijalankan ketika program dieksekusi. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada buku daftar dalam kurung 5. Di sini kan kita memasukkan daftar buku ada 5, yaitu daftar 0, 1, 2, 3, dan 4. Untuk fungsinya itu membuat array berisi 5 objek buku. Nah, untuk bagian selanjutnya yaitu ada daftar 0 di sini. Daftar 0 tambah buku. Nah, digunakan untuk mengisi data masing-masing buku. Nah, untuk selanjutnya itu ada int pilihan nomor. Nah, int pilihan nomor yaitu di sini membuat variabel bertipe integer, yaitu pilihan digunakan untuk menyimpan menu yang dipilih. Untuk nomor yang digunakan untuk menyimpan nomor buku. Nah, untuk selanjutnya ada do atau don. Yaitu perulangan akan terus berjalan sampai pengguna memilih keluar. Nah, untuk selanjutnya ada switch dalam kurung pilihan. Digunakan untuk memilih menu sesuai input pengguna, yaitu case 1 menampilkan daftar buku, case 2 meminjam buku, case 3 mengembalikan buku, case 4 keluar dari program. Terus def-file menampilkan pesan apabila pilihan tidak tersedia. Nah, untuk selanjutnya ada for int i sama dengan 0, titik koma i kurang dari 5, titik koma i plus plus. Yaitu perulangan digunakan untuk menampilkan seluruh data buku yang ada di dalam array. Yang terakhir ada return 0, titik koma ini. Yaitu menandakan bahwa program selesai dijalankan tanpa terjadi kesalahan. Nah, untuk selanjutnya kita akan mencoba di outputnya ya. Sistem perpustakaan. Nah, di sini akan ada 4 pilihan, yaitu yang pertama lihat daftar buku, yang kedua pinjam buku, yang ketiga kembalikan buku, yang keempat keluar buku. Nah, di sini kita akan pilih nomor 1 dulu, yaitu lihat daftar buku. Nah, daftar bukunya ada 5 pilihan, yaitu Laskar Pelangi, Bumi, Negeri 5 Menara, Atomic Habits, dan program C++. Misalkan kita di sini kan statusnya tersedia semua. Nah, misalkan kita akan meminjam buku, berarti kita klik kode nomor 2, yaitu pinjam buku. Kita enter. Nah, misalkan ada masukkan nomor buku. Tinggal masukkan nomor buku yang kita mau pilih. Ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Misalkan kita akan meminjam
contohnya nomor 2 yaitu bumi. Nah, buku berhasil dipinjam. Untuk melihat apakah masih tersedia atau dipinjam, kita lihat daftar buku, yaitu nomor 1 lagi, kita enter. Nah, yang daftar buku berarti di sini bumi penulis Terelie, status dipinjam. Nah, berarti sudah dipinjam. Gimana kalau misalkan kita minjam 2 kali dalam buku yang udah dipinjam? Misalkan kita minjam buku, masukkan nomor buku yang sudah dipinjam, berarti nomor 2. Nah, di sini akan muncul kalau misalkan status bukunya belum dikembalikan atau dipinjam. Di sini akan mengeluarkan buku sedang dipinjam. Nah, untuk misalkan kita akan mengembalikan buku, kita pilihan nomor 3 yaitu kembalikan buku, kita enter, masukkan nomor buku yang sudah dipinjam yaitu nomor 2. Nah, kalau misalkan ini tandanya udah dikembalikan. Kita gimana cara melihat sudah dikembalikan atau belum? Kita klik nomor 1, lihat daftar buku, kita enter. Nah, di sini daftar buku sudah tersedia semua, berarti sudah dikembalikan. Nah, untuk keluar dari program ini, kita klik nomor 4 yaitu keluar. Di sini akan tulisan terima kasih.